Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Sanil pada video kegiatan KBM pertemuan 1 Mapalaki Dahlak tahun pelajaran 2021-2022 di kelas 12 MIPA 2. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Anak-anakku, suara Bapak jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Yang berbahagia kelas 11, kelas 12 MIPA 2 ya. Jumlah siswa 39 di bawah komando Juragan Paik. Nanti Paik yang akan membantu mengantarkan kesuksesan kalian. Jika kalian sudah sukses, jangan lupakan Paik, karena kesuksesan kalian ada kontribusi Paik sebagai ketua kelas. Ya, awas jangan sampai 10 tahun yang akan datang dah si Paik nggak ada apa-apanya buat saya unggah ya. Sebelumnya kita berdoa semoga kita sehat ya, aman, tenang, banyak pulsa, bisa belajar ya, walaupun pandemi. Jadi pandemi ini memang memberikan sejarah buat kalian. 10 tahun yang akan datang ketika nggak ada pandemi, ya ingat masa-masa di Aliyah itu masa pandemi, dan ini nggak usah disesali, disyukuri aja sambil Anda tetap bagaimana membuat diri kalian sukses. Jangan Anda kalah dengan pandemi ya, harus sukses apapun ceritanya. Banyak cara loh menjadi sukses. Sekarang aplikasi banyak, tidak harus media yang kasat mata doang. Media gaib kita pakai untuk sukses, tapi yang baik ya, yang baik. Kemudian di masa pandemi ini Anda juga banyak terlibat dengan media sosial ya. Cobalah menjadi cerdas bermedia sosial ya. Ya, negatif banyak, positif juga banyak. Anda bisa memilih, udah dewasa. Waktu belajar pulsa habis, tetapi malam-malam Instagraman, nah itu juga kurang cerdas. Atau nonton Netflix atau main game, kan? Itu tidak cerdas karena dirasa kuranglah manfaatnya buat satu. Oke, anak-anakku yang berbahagia, Bapak belajar setiap hari Selasa ya, jam 9:30. Setiap hari Selasa kita pikon ya sama Bapak ya. Ya kalaupun enggak nanti kita atur lah. Jadwal Bapak di jam itu, kemudian belajar Bapak lebih banyak di tim ya. Di tim, tapi informasi di timeline di e-learning juga akan Bapak sampaikan. Jadi absen Anda usahakan maksimalkan di learning. Nggak bisa jam Bapak pagi lah, sebelum ada orang Anda absen dulu tuh. Hari Selasa 4 mapel umpamanya, absen tuh 4-4-nya di pagi, beres. Itu caranya, atau nanti siang ya Bapak. Nah, tapi kalau guru mau ngajak di learning. Tapi kalau e-learningnya muter-muter ya di tim, nggak apa-apa. Tidak harus mengeluh dengan aplikasi, karena semua orang pakai aplikasi. Kalau e-learning itu kan punya kementerian, se-Indonesia pakai, pasti ngedown di jam gini-ginian. Kalau tim itu kan punya kalian, punya Mandua Tangerang, nggak ada yang pakai kecuali Mandua Tangerang. Insya Allah aman. Makanya Bapak udah minta ke guru-guru kalian membuat kelas juga di tim. Oke, kemudian apalagi yang Bapak yang sampaikan ya sebelum belajar. Jadi kalau muter-muter nanti absennya biasanya jam 11 itu bisa lancar banget. Udah absen di kelas Bapak, nanti Bapak akan tengok jam 1 ya. Jam 1 udah absen semua belum?
itu untuk kepentingan nanti laporan manakala Bapak itu ada di e-learning kan. Tetapi yang konkret hadirnya ada di sini. Tadi 3 orang nggak ada Bapak panggil. Nanti kalau ada tinggal lapor ya. Ya, ini yang konkret di Bapak itu untuk kepentingan sekolah di sana. Oke, kemudian anak-anakku yang berbahagia, sekarang langsung ke mapel akidah akhlak. Mapel akidah akhlak, Bapak bagi layar dulu. Cuma ada Paik yang muncul tuh, yang lain mah nggak buka kamera. Itu siapa tuh ngintip hitam? Ya. Coba di screenshot lah, screenshot nanti bikin status di WA. Aku lagi belajar sama Pak Samil. Nggak usah malu-malu, screenshot. Katakan pada dunia, anak Mandua Tangerang bisa eksis di dunia maya. Oke. Kasihan si Paik sendirian. Kita pindah ke sini. Oke. Pertama Bapak akan sampaikan kontrak pelajar kita. Kelihatan? Jam belajar akidah akhlak itu sesuai jadwal. Setiap hari Selasa jam 9.30 sampai jam 10.15. 8 menit lagi nih. Wah, 15 menit lagi harus cepat Bapak. 2 jam pelajaran, 1 jam 45 menit di jam daring, KBM daring terjadwal, 1 jam lagi tugas ya, offline luar jaringan bisa dikerjakan sampai malam. Jadi kalian itu belajar dari jam 7, kemudian duha dulu, setengah 8 masuk jam pertama. Tadi jam pertama siapa? Seni budaya. Ada masuk. Ada ya. Di tim ya? Cuma ngasih tugas. Oh ya. Di e-learning, Pak. Ya bisa kita diakses saja ya. Kemudian jam kedua. Bahasa Indonesia. Siapa Bu Junti? Udah masuk? Belum, katanya ada keperluan. Izin. Aduh, gurunya jangan izin itu. Ntar Bapak tegur. Bapak akan sentil gurumu tidak masuk. Mau tua mau muda itu kewajiban Bapak sebagai guru mengingatkan. Kalian lapor ke Bapak. Pak si Anu nggak ngajar. Siswa wajib mengisi absensi ya di learning ataupun di sini. Kalau di sini Bapak udah tadi absen cukup. Atau bisa jadi nanti Bapak minta absennya itu chat aja. Saya hadir Pak, itu di portal ya, di saluran. Ketika Bapak ngisi instruksi di atas, nah di jam tersebut Anda chat aja. Hadir kalaupun Bapak tidak menyediakan. Kayaknya Bapak nggak nyediain form, cukup begitu aja. Nanti Bapak akan lihat, oh si Anu nih udah komen, sudah apalagi sudah mengerjakan ya. Pokoknya ada tugas tidak bisa mengerjakan di waktu itu nanti sore, tapi chat dulu bahwa Anda sudah baca. Nah, kemudian siswa wajib mengikuti pelajaran jarak jauh dengan baik. Kemudian untuk penilaian itu kehadiran Bapak itu, keaktifan saat belajar online, diskusi, chat dan sebagainya, pengerjaan tugas belajar, penilaian harian secara online dan lain-lain. Kemudian yang terakhir saat pembelajaran wajib menggunakan seragam madrasah sesuai dengan hari. Kalau hari Selasa berarti yang Bapak lihat mungkin kerudungnya putih, bajunya dikit putih, ke bawahnya nggak tahu pakai sarung atau pakai kolor, nggak tahu Bapak. Tapi usahakan pakai seragam. Di rumah
kalian buat tempat khusus untuk belajar, meja, kamar, ruangan. Kasih label, ruang belajarku, don't disturb me. Ya, kasih tahu orang tuamu, jam sekian aku ada belajar, jangan disuruh ke pasar. Kalau nggak punya ruangan, cari musola di pojok. Ya. Jadi Anda tidak kemana-mana, tidak belajar dari angkot, biar tenang. Lagian kan musimnya jangan kemana-mana, kan? Biar aman. Sudah banyak loh, jadi bukan orang tua aja yang kena COVID, anak muda juga banyak, usia Anda juga banyak ya. Kita harus menjaga, berikhtiar ya. Perkara meninggal ya takdir, tapi ada usaha yang kita usahakan ya, yang kita laksanakan untuk menjalani proses takdir itu. Oke, itu kontrak belajar, nilai KKM kita 81. Selanjutnya ini ada di apa namanya, di informasi ya, di learning, di tim. Kalau di learning Bapak taruh di bahan-bahan belajar, di bahan ajar tuh ada. Kemudian kita akan belajar KD-nya itu, kompetensi dasarnya itu ada 5. Pertama, menganalisis makna, upaya meneladani asmaul husna, al-afu, ar-rojak, al-malik, al-hasib, al-hadi, al-khaliq, dan al-hakim. Nah ini kan menganalisis makna ya. Jadi bukan lagi Bapak tanya apa pengertian, apa terjemah, bukan, tetapi lebih kepada makna dan bagaimana proses peneladanan al-afu, ar-rojak, al-malik, al-hasib, al-hadi, al-khaliq, dan al-hakim. Maka di pertemuan besok Bapak akan bagikan, mungkin minggu ini Bapak akan kasih daftar kelompoknya, tapi nanti kita akan bahas lebih jelasnya di pertemuan besok. Ikon juga ya, tugas yang mengarah pada bagaimana Anda mampu menganalisis makna dan upaya meneladani asmaul husna dengan membuat novel yang berkaitan dengan al-afu, novel yang berkaitan dengan al-rojak, al-malik, al-hasib, al-hadi, al-khaliq, dan al-hakim. Nanti Bapak bagi-bagi. Nanti kelas Anda Bapak akan buat 14 kelompok. Al-afu 2 kelompok, al-rojak 2 kelompok. Yang satu kelompoknya bisa aja 2 orang, bisa aja 3 orang. Ya, biasanya 5 lembar Anda bikin novelnya, lalu ada cover 1 thumbnail, covernya yang cantik, yang ada nama Andanya, judulnya, yang kayak kalau di YouTube tuh kan suka ada di awalnya itu kan muncul tuh layar tuh. Nah itu thumbnail, cover apa namanya, cerpen Anda, novel Anda. Oke, nanti Bapak bagikan minggu ini. Kalau nggak malam besok, lihat di tim ya, nama kelompoknya. Oke, nanti ini dikerjakan, aturannya nanti ada di sana, dibikin di A4, margin atasnya berapa, kiri kanan bawahnya berapa, ditulis dengan huruf apa, berapa fontnya, gitu kan, seperti apa. Yang jelas bermula Anda membuat intro, prolog, lalu isi novel, nanti ada endingnya terserah mau selesai atau dibuat orang penasaran. Buat novel serenyah mungkin, seindah mungkin, seterbaca mungkin. Kaidah bahasanya juga jangan lupa dipakai. Kalau habis koma itu ada spasi, habis kalau nama orang itu huruf kapital, awalnya kapital. Kalau ini kalau kalimat katanya tidak ada dalam EYD berarti dimiringkan. Nah seperti itulah nanti diatur oleh Anda sehingga nanti novel Anda enak. Nanti Bapak akan taruh di web pribadi Bapak ya, hasil karya Anda. Nah, Bapak edit nanti dinilai. Oke, itu ya, itu untuk Asmaul Husna. Ini biasanya waktunya 2 minggu untuk bikin novel. Kemudian yang kedua, menganalisis makna, penting dan upaya, memahami sikap tasamu. Materi kedua nih, musawah, tawasud, dan ukhuwah. Ini yang kedua. Nanti tugasnya ada lagi selain kayak novel. Kita pokoknya dibikin luar biasa lah. Materi Bapak di kelas 12 ini dibikin luar biasa sehingga Anda punya minimal punya karya yang abadan abadi lah. Nanti kita cetak menjadi buku, kita taruh di perpustakaan dan nama Anda ada. Karena di ujung paragraf Anda itu dalam kurung tulis nama Anda.
bertiga atau berdua. Oke. Kemudian yang ketiga tentang akhlak tercela ya. Bagaimana menghindarinya? Nifaq, qaswatul qulub, keras hati dan godok. Nanti ada juga bentuk karya yang harus kita ciptakan dari ini berupa wacana atau bab bahasa. Kemudian yang keempat, adab, menganalisis etika dalam Islam, etika bergaul dalam Islam ya. Bergaul dengan sebaya, lebih tua, lebih muda, lawan jenis. Yang terakhir, kita mampu mengevaluasi kisah kesufian Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. 4 imam ini adalah imam madhab fikih. Yang kalian kenal madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan Hambali ya. Ini nanti kita baca, kemudian dievaluasi, dianalisis juga, dan bagaimana ini menjadi suri tauladan. Ini empat madhab fikih. Yang paling tua Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, nah ketiga Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu lahir, Imam Hanafi sudah tiada. Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi sudah tiada. Imam Syafi'i itu mondok, belajar, mendapatkan ilmu dari Imam Malik. Berarti Imam Syafi'i di usia 10 tahun, di bawah 15 tahun, Imam Malik sudah jadi ulama besar. Kemudian Imam Asy-Syafi'i pernah belajar dengan aura pemikiran Imam Hanafi. Tidak ketemu orangnya, karena Imam Syafi'i pernah belajar di Baghdad. Imam Hanafi itu domisilinya di Baghdad. Kalau Imam Malik domisilinya di Madinah. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina, karena bapak ayahnya meninggal, ibunya orang Mekah, migrasi pindah ke Mekah. Lalu di usia 7 tahun udah hafal Al-Quran, di usia 10 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah hafal Muwatta, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Lalu belajar di Imam Malik di Madinah lama, kemudian belajar juga di Baghdad lama, kemudian menetap di Mesir dan meninggal di Iskandaria di Mesir. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu madhabnya ada kaul qadim. Kaul qadim itu pendapat yang lama, yang ketika di Baghdad, ada kaul jadid yang ketika di Mesir. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu beliau hidup sekitar 100 tahun setelah Imam Asy-Syafi'i tiada. Jadi yang 3 di atas itu hampir dekat, tapi yang Imam Ahmad bin Hambal agak jauh. Oke, ini kade-kade yang diminta di semester 1. Kemudian berarti materinya juga nggak jauh tentang itu. Tentang Asmaul Husna yang tadi, akhlak terpuji, akhlak tercela, adab Islam dalam bergaul, dan teladan tokoh Islam. Nanti silakan di searching ya materi-materi ini, tapi untuk 2 minggu ini konsentrasinya di Asmaul Husna. Ada 7 yang kita minta akan kita pelajari. Pertama Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Nanti Bapak akan kasih pengantarnya. Lalu nanti lebih eksplorasinya di pembuatan novel. Novelnya dibuat se-real mungkin lah kalau bisa. Apa yang terjadi di lingkungan Anda, apa yang terjadi di sekolah, di teman sekelas. Aktor-aktornya kalian aja. Ya, kecuali yang antagonis baru orang lain boleh, atau nggak apa-apa teman juga, tapi kan fiktif bukan sebenarnya. Boleh juga yang fiksi nggak apa-apa, tapi ya intinya mah bisa mengajak pembaca itu baik lah, meneladani Asmaul Husna ya, secantik mungkin, sebagus mungkin, dan jangan lupa harus religius, jangan norak, jangan urakan bahasanya yang gimana sih yang baik itu. Tidak kasar gitu, bahasa novelnya itu. Kayak panggilan pun saya pikir panggilan yang sopan gitu. Nah ini endingnya di novel itu harus terlihat ya, wujud Al-Afunya, wujud Ar-Razzaqnya itu harus terlihat, harus ada segmen itu ya. Jadi ketika Al-Afu judulnya Anda kasih judul apa ya, kira-kira maaf
seluas samudra umpamanya. Nah, kira-kira itu ke dalamnya itu di mana gitu. Konsep memaafkan tuh di mana kasusnya itu. Itu dibikin lah, Anda kalian ahli dalam hal itu. Minggu besok Bapak tanya rancangan sinopsisnya mau ngapain gitu kan dengan novel itu. Nggak banyak-banyak, 5 lembar. Ke-6 cover. Oke, itu terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas ya di semester 1 ini. Oke, masih ada waktu 5 menit. Yang ada yang ditanyakan silakan. Ya, Untuk yang ada prolog Bapak yang buat ya Pak? Bapak yang buat ya. Nih gambaran kelompoknya, ini bocoran aja ya. Lihatin. Tapi lebih jelasnya nanti Bapak upload, nanti siang lah. Tapi jangan dulu dikerjakan, ini karena untuk gambaran. Boleh Anda kerjakan, boleh Anda diskusi, tapi sebenarnya ini untuk pertemuan besok. Ya, tuh. Seumpama Aulia Fahri Muhammad Jauban Al-Hakim, Prilly Siti Marani Zakia Al-Kholik, sekelompok. Abwa Denisa Hamzah Lukman sekelompok. Jangan protes ya, ini udah Bapak bagi-bagi. Ada yang 2, ada yang 3. Nisa Septinada 2 orang Al-Hadi ya. Sama, Mia 1 juga sudah. Mia 3 juga sudah Bapak bagi-bagi. Oke, itu gambarannya. Terus ada lagi. Sudah paham ya? Nanti tata cara penulisannya Bapak akan sampaikan di tim di pertemuan di materi Asmaul Husna ya. Bisa malam nanti, tapi untuk minggu depan nggak apa-apa, biar Anda belum ada tugas kan guru lain, sambil bikin rancangan dari sekarang, dirancang sama teman Anda seperti apa, kita mau ngangkat apa nih kan, hubungkan dengan pandemi, hubungkan dengan kondisi sekarang, biar novel Anda itu ada nuansa sejarah pandeminya. Oke, itu ya, bisa dipahami. Bisa Pak? Ya, nanti kalau sudah selesai Bapak bikin kantong tugas. Nanti tugasnya di satu orang aja yang mengirim, mewakili. Di antara kalian berdua bertiga satu orang nanti yang mengirim, bentuknya Word, nggak usah PDF, Word. Kenapa? Biar Bapak bisa edit ya karya kalian. Kalau PDF Bapak harus ganti ke Word dulu, suka acak-acakan lah. Oke, kalau sudah dipahami, karena waktu kita cuma 2 menit lagi, silahkan dibuka layarnya, kita foto bersama dulu untuk mengkabari dunia bahwa kalian hari ini jam 10:13 bersama Pak Hasan. Oke, terus semuanya muncul. Halo, muncul. Terus. Ada yang pakai laptop nggak? Nanti Bapak kasih ke Pak Ik gambarnya untuk Anda di rumah ya. Kalau dari handphone kan kecil ya. Kecil. Terus. Ini muat sekelas nih. Kalau dibuka semua muat. Terus. Buka lagi yang lain. Ini baru berapa orang? Itu siapa yang merem matanya? Bangun tidur. Terus ini muat loh. Ini kursinya Bapak sedain 50. Kalian cuma 39. Oke, buka semua, buka. Udah nih, ada yang buka lagi. Coba hitung Ik, ada berapa Ik? Kursi atas 6, kursi bawah 4, 10,
20, 14, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Yang buka kamera 32, 33 sama Bapak. Bentar, jangan dulu ditutup, kita ganti tempat. Kita sekarang di meja. Jenggreng. Silakan pegang pulpennya tuh di meja masing-masing. Bentar, ininya yang belum hilang. Ya. Jangan ngumpet, ente duduknya naik dikit. Ngumpet ente. Sekarang kita pindah ke astronot. Ya. Kita nonton bioskop. Nah. Ntar ininya you have nya belum ini. Belum. Nah. Terakhir kita pindah kemana ya? Ini 5 orang, ini 15, ini 47, ini 24. Coba ke sini. Jenggreng. Di mana ya? Ini di mana ini? Wih, stadion. Lagi nonton ini Olimpiade. Oke. Nanti kalau Bapak tutup, kalian pastikan lab ya. Pijit yang merah ini ya. Ya, jangan ada yang betah di Zoom, kasihan pulsanya nyala terus. Nanti lab keluar, jangan main close, tapi pastikan Anda tutup lab ya. Pijit yang merah ini nih di handphone Anda. Oke, itu saja dari Bapak. Mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.